Anda kembali pemirsa dalam IDX Market Opening dan kita sudah menyaksikan pembukaan perdagangan tadi ya. Dan kami update lagi untuk Anda, IHSG masih menguat. Kali ini naik 0,25% atau di kisaran 15 poin pada posisi 5.975. Dan terus berupaya untuk bisa menembus level 6.000 kembali. Kemudian pemirsa kita akan menyaksikan emiten update atau grafis kabar emiten pada pagi hari ini. Kami meng-highlight pemirsa ada Adikarya atau ADI yang membukukan laba bersih kuartal 1 2021 5,83 miliar rupiah. Turun dibanding laba bersih kuartal 1 tahun lalu yang mencapai 9 miliar rupiah. Selain ADI ada SMGR atau Semen Indonesia yang membukukan laba bersih 450 miliar rupiah pada kuartal 1 2021, naik tipis 0,87% year on year. Pegas atau perusahaan gas negara membukukan laba bersih meningkat menjadi 61,57 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 1 tahun ini dari laba bersih sebesar 47,77 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal yang sama tahun 2020. Masih soal Pegas yang mengambil keputusan pemirsa ya untuk tidak membagikan dividen dan merombak jajaran manajemen. Yang kami highlight pemirsa pada pagi hari ini dari keempat emiten update tersebut adalah PT Adikarya atau ADHI, di mana pendapatan PT Adikarya pada kuartal 1 2021 pemirsa sebesar 2,11 triliun rupiah, ada penurunan dibanding dengan periode yang sama 2020. Dari segi laba bersih PT Adikarya pada kuartal 1 2021 mencapai 5,83 miliar rupiah. Juga ada penurunan dibanding dengan kuartal 1 2020, 9,18 miliar rupiah. Kita lihat dari kinerja sahamnya, di mana Selasa 4 Mei 2021 atau hari kemarin naik 1,74%, 1.170. Kalau melihat kinerja 6 bulan, masih menguat 96,6%. Dari segi PER-nya pemirsa, mencapai 154 kali, market cap-nya 4,2 triliun rupiah. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Ibu Rizka, pengamat pasar modal. Ibu Rizka, banyak sekali informasi yang harus kita gali lagi pada hari ini seputar pembukaan perdagangan. Juga kita lihat bahwa IHSG-nya menguat ke 5976. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh para trader ya mencermati kenaikan pada hari ini? Iya, peluang untuk para trader tentunya saat ini sangat menarik untuk kita melakukan beli saham di saham second liner maupun third liner. Kita lihat juga yang masuk ke turnover. Ini kan sebelumnya kita lihat misalnya saham TINS itu sebelumnya sempat mengalami penurunan yang signifikan pada minggu-minggu sebelumnya ya. Kemudian saat ini masih dapat melanjutkan penguatan. Kemudian juga kita bisa memperhatikan untuk saham-saham emiten yang memang menarik secara dari sisi teknikal kalau berbicara untuk trader. Untuk investor saat ini ya kita masih bisa mencermati saham-saham yang sekarang menjadi turnover seperti BBRI, BBCA, seperti itu. Oke. Kalau dari segi emiten update pada hari ini ada Adikarya di mana pendapatan dan juga laba bersihnya berkurang atau turun dibandingkan dengan kuartal 1 2020. Tapi kalau melihat dari kinerja harga sahamnya, ini mengalami peningkatan di perdagangan kemarin meskipun pembukaan pada pagi hari ini update-nya sudah turun 0,43%. Bagaimana rekomendasi mengenai Adikarya melihat kinerja dari fundamentalnya? Ya, melihat kinerja fundamental Adikarya sendiri, saya mencermati dari kinerja tahun sebelumnya, di mana tahun 2019 laba bersih ADI pun mengalami penurunan sebesar 96%, di mana tahun 2019 itu 663 miliar dan di tahun 2020 itu sebesar 23,98 miliar. Dan pada saat ini di kuartal pertama ADI kembali terjadi penurunan terhadap laba bersih. Jadi dari sisi kinerja sendiri, maksud saya dari sisi kinerja harga saham, itu kita lihat dari awal tahun sampai dengan saat ini sudah terjadi penurunan kurang lebih 24,43%. Sehingga kenaikan yang terjadi pada perdagangan kemarin itu kenaikan sebesar 1,74%. Ini saya lihat merupakan
kenaikan yang sementara karena pelaku pasar saat ini lebih cenderung untuk fokus terhadap rilisnya kinerja keuangan dari adikarya dan juga nanti bagaimana adikarya di kinerjanya di kuartal kedua hingga sampai dengan di akhir tahun. Jadi apa rekomendasi untuk adikarya saat ini di 1160? Untuk saat ini di adikarya rekomendasi saya masih hold ya. Hold ya? Jadi ya untuk yang sudah punya sahamnya kita hold, tapi untuk yang belum punya jangan masuk di posisi 1160. Kita bisa tunggu di level nanti di kisaran 1120 sampai dengan 1145. Oke, 1120 sampai 1145 adalah level untuk buy on weakness ya? Iya, buy on weakness. Bagi yang sudah punya di hold saja dulu dengan resisten terdekat kira-kira di posisi berapa Ibu Rizka? Untuk resisten terdekat ada di level 1180. 1180 adalah resisten terdekat sudah hampir tercapai ya? Iya. Dan 6 bulan tercapai. Terakhir ini kenaikannya sudah mencapai 98,29%. Di hold saja bisa buy on weakness. Untuk jangka waktu berapa lama kalau kita melakukan pembelian di harga bawah? Untuk pembelian di harga bawah kita bisa untuk jangka waktu kurang lebih kita harus lakukan evaluasi untuk saham adikarya di 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ya? Ya, targetnya sendiri ini relatif juga tidak terlalu signifikan. Nanti untuk target adikarya 3 sampai 6 bulan di kisaran 1450 sampai dengan 1610. Baik. Lebih menarik adikarya atau justru dari industri semen Indonesia SMGR, di mana SMGR ini membukukan laba bersih naik tipis 0,87% year on year. Ya, berbicara untuk SMGR, saya lebih tertarik kepada SMGR. Di sini kenaikan laba bersih yang terjadi pada SMGR itu kan seiring dengan adanya kenaikan konsumsi dari sisi properti, kemudian kita juga lihat dari beberapa permintaan semen ini juga melanjutkan kenaikan. Semen ini identik dengan kenaikan GDP. Jadi adanya potensi GDP di kisaran 4-5% pada tahun ini membuka peluang untuk SMGR juga akan melakukan perbaikan ekonomi, maksud saya adalah perbaikan kinerja pada tahun 2021. Oke, jadi SMGR di posisi 10.100 dengan kenaikan sekitar 0,5% pada pagi hari ini, rekomendasinya bagaimana? Iya, rekomendasi masih bisa dilakukan akumulasi beli untuk SMGR di level 10.100 juga sudah bisa dilakukan akumulasi beli. Jadi baik. Ini untuk lebih relatif ke jangka panjang. Oke, bagaimana dengan Pegas dan juga saham pilihan pemirsa? Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut. Pastikan pemirsa Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening.